hari berlalu pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang Sabtu lalu. Warga terdampak gempa di Kampung Barangkolong, Reog, Manggarai, NTT masih berjuang mencari tempat berlindung. Seorang ibu terpaksa membangun tenda darurat secara mandiri di lokasi pengungsian demi mendapat tempat berlindung. Ia tak punya pilihan lain karena semua tenda yang tersedia telah penuh. Selain kesulitan mencari tempat tinggal, ia mengaku masih sulit mendapat air minum dan makanan. Kalau belum ada tendanya, kita mau tidur di mana sudah? Kasihan anak-anak, dingin. Terpaksa kita perempuan toh, ya harus rata toh. Selama ini saya tinggal di sini di sekolah min di depan ini, tidak pernah dapat bantuan. Akhirnya saya kepikiran toh, namanya orang sudah tua saya. Itu jadi darah tinggi saya. Akhirnya saya pulang, datang lagi ke sini, katanya ada gempa susulan, akhirnya buat lagi di sini. Kapolri bersama rombongan mengunjungi lokasi pengungsian korban gempa di Reog, Manggarai, Selasa siang. Kapolri ingin memastikan penanganan korban beserta kebutuhannya terpenuhi termasuk logistik, pelayanan kesehatan dan proses evakuasi. Polri telah mengerahkan 236 personel dan pesawat CASA serta helikopter ke NTT untuk mendukung penanganan bencana. Kami telah mengirimkan 247,66 ton bantuan logistik, dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu gabungan dari Mabes dan polda-polda yang ada, dan kami akan terus dorong sampai dengan kebutuhan terpenuhi. Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut penanganan darurat bagi masyarakat terdampak gempa di NTT terus diperkuat. Kemensos prioritaskan distribusi kebutuhan pokok bagi warga terdampak. Kita prioritaskan sekarang ini yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok, ya, terutama permakanan, pakaian dan tenda berserta selimut. Termasuk kemudian kita juga akan belanja, ya, bekerja sama dengan bulog setempat, gitu loh. Dalam waktu dekat ini kita akan belanja 48 ton beras. Berdasarkan data Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, per 18 Agustus 2026 pukul 17.00, jumlah korban meninggal akibat gempa 7,7 NTT sebanyak 70 orang. Sementara korban luka mencapai 1.184 orang. Saat ini, jumlah warga terdampak yang mengungsi mencapai 40.216 jiwa. Tim SAR masih terus melakukan penyisiran ke wilayah terdampak gempa. Penyisiran dilakukan ke lokasi yang diduga terdapat korban. Basarnas juga mengerahkan helikopter untuk mendukung evakuasi medis bagi korban terdampak gempa. Tim Liputan Kompas TV. Gempa Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Hingga 18 Agustus 2026, BNPB mencatat 70 orang meninggal dunia, 1.000 lebih orang luka-luka, dan lebih dari 40.000 jiwa mengungsi. Pemerintah terus mengupayakan penanganan darurat korban gempa terus dipercepat. Seperti apa upaya pemerintah dalam distribusi bantuan dan penanganan korban gempa? Kami akan ulas bersama dengan Bupati Manggarai, ada Bapak Heribertus Nabit, dan juga ada pelaksana tugas Kabuspus Datin BNPB, Bapak Berton Panjaitan. Selamat pagi Pak Heribertus, selamat pagi Pak Berton. Selamat pagi. Ya, Pak Heribertus, kemarin kita sudah berbincang bersama dengan Bupati Sika dan hari ini saya berbincang dengan Bupati Manggarai. Saya ingin tahu dulu, Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah yang informasinya juga terdampak paling parah. Ada berapa wilayah Pak yang sampai saat ini masih terisolir dan masih membutuhkan bantuan untuk segera didistribusikan, Pak Heri? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ya. Wilayah paling parah ini ada di wilayah utara Manggarai yang terdiri dari 5 kecamatan. Ya, tapi 4 kecamatan itu sudah bisa terjangkau. Tinggal 1 kecamatan yang baru tadi malam kita bisa masuki sepenuhnya setelah membersihkan longsoran-longsoran yang ada yang menutupi badan jalan. Sehingga praktis selama beberapa hari 1 kecamatan ini tidak bisa ditembus untuk dimasuki bantuan. Tetapi per tadi malam begitu jalanan semua sudah bisa dibersihkan, longsoran bisa
bersihkan, maka tadi tengah malam bantuan-bantuan meskipun masih terbatas sudah bisa masuk ke semua tempat di wilayah Manggarai, termasuk di Kecamatan Reok Barat yang memang agak sulit beberapa hari ini kami masuki. Jadi saya kira begitu sementara situasinya, sehingga sebagian besar wilayah itu sudah bisa dijangkau. Oke, jadi untuk di Kabupaten Manggarai ini hampir semuanya sudah bisa dibuka aksesnya ya Pak ya. Salah satunya adalah kecamatan yang tadi Anda sebutkan, Reok Barat, yang sebelumnya sempat tidak bisa dibuka untuk pendistribusian bantuan, semalam sudah bisa. Dan kita harapkan pendistribusian bantuan ini sudah sampai dan diterima oleh masyarakat di sana ya Bapak? Betul, betul. Kami ingin tahu juga untuk kondisi korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Manggarai Barat. Bagaimana kondisi mereka dan posko pengungsian, tenda-tenda pengungsian ini dipusatkan di mana Bapak? Informasinya ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih banyak mendirikan tenda-tenda swadaya. Ya, betul. Ya, sebagian besar masyarakat memang menggunakan tenda-tenda mandiri, ya. Jadi pengungsi mandiri, bukan pengungsi yang terpusat di satu tempat. Kita memang mengalami kesulitan dalam hal ini karena masyarakat punya pertimbangan sendiri kenapa mereka harus mandiri. Misalnya, mereka membangun tenda di samping rumah atau di depan rumah untuk juga tetap menjaga harta bendanya. Yang biasanya bisa diyakinkan untuk ada di satu tempat pengungsian terpusat, itu adalah masyarakat yang memang rumahnya rusak berat. Artinya memang tidak ada harta benda yang harus diselamatkan lagi. Gitu. Sementara yang rumahnya rusak sedang atau rusak ringan, biasanya tetap memilih untuk membangun tenda di samping rumah. Karena itu maka distribusi bantuan juga tidak bisa diperlakukan seperti kalau yang ada di pengungsian terpusat di beberapa tempat. Ya, artinya bisa kalau di pengungsian terpusat kan bisa dibangun dapur umum misalnya. Misalnya seperti itu. Tetapi kalau sudah pengungsi mandiri, berarti kita harus memperlakukan terpisah. Bantuan bantuan sembako dan lain-lain itu harus langsung disampaikan masing-masing. Meskipun ada pola di mana satu tempat pengungsian mandiri itu bisa terdiri dari 3 kepala keluarga atau 5 kepala keluarga misalnya. Ya, gitu. Jadi itu polanya kira-kira seperti itu. Oke, lantas apa yang sampai saat ini masih dibutuhkan oleh korban terdampak gempa di sana, khususnya bagi warga yang sampai saat ini masih mengungsi secara swadaya, mendirikan tenda secara swadaya. Apa yang paling dibutuhkan? Informasi dari kawan kami di lapangan Citos Natun di sana, di malam hari masyarakat masih membutuhkan aliran listrik yang sampai saat ini juga masih randomly menyala begitu, kemudian juga alas untuk tidur, Bapak. Betul. Saya kira yang paling penting sekarang beberapa hal. Pertama, tenda yang layak. Ya, tenda yang layak. Kemudian yang kedua adalah selimut. Ya, karena ini sudah masuk musim di sini sudah masuk musim dingin. Kalau malam dingin sekali. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tentu sembako. Lalu yang keempat saya kira yang paling penting sekarang adalah obat-obatan, terutama untuk anak-anak. Saya kira per hari ini menurut saya bahwa kebutuhan kita banyak, tetapi 4 hal pokok ini menurut saya yang paling penting untuk kita penuhi dulu. Ya. Oke, jadi tenda, selimut, sembako dan obat-obatan. Oke, tenda, selimut, obat-obatan, dan juga sembako, termasuk juga aliran listrik juga harus juga diperhatikan oleh PLN di sana, termasuk juga ketersediaan air bersih, karena juga kebutuhan MCK juga merupakan kebutuhan yang mendesak ketika darurat mereka harus mengungsi di tenda pengungsian begitu ya. Saya ingin ke PLT Kapusdatin BNPB dulu, Pak Berton Panjaitan. Pak Berton, saya ingin tahu untuk data di pagi hari ini, Pak Berton, berapa yang meninggal dunia dan korban luka-luka akibat gempa di Nusa Tenggara Timur ini, Pak, untuk update informasinya? Iya, selamat pagi. Kami bisa sampaikan bahwa per jam ini kami masih tetap
menyampaikan bahwa jumlah yang meninggal itu adalah 70 jiwa. Tadi dari Manggarai 27 jiwa memang. Jadi memang benar kalau yang meninggal di Manggarai itu ada 27 jiwa. Sedangkan secara umum dari jenis kelamin yang meninggal ada 59% atau 41 adalah pria, selebihnya adalah wanita. Sedangkan warga yang mengalami luka-luka itu ada sebanyak, sebentar data kami, ya sambil mencari ada 40.000 sebenarnya yang mengungsi saat ini. Benar sekali tadi bahwa di saat ini adalah banyak sekali pengungsi yang mandiri sifatnya karena traumatik atas gempa susulan yang saat ini sampai 2.768 kali per jam 5 tadi waktu Indonesia bagian Barat informasinya, sehingga ini membuat warga kita ketakutan secara psikologis, mengalami ya panik ketika ada ini. Namun demikian untuk bantuan, Mbak, kami tadi mendengar bahwa memang karena ada tersebarnya dari pengungsi saat ini, sehingga kita mengalami kesulitan memang untuk mencapai rumah-rumah, lokasi-lokasi, sehingga memang kalau bisa memang kita bisa menyampaikan ke masyarakat, Pak Bupati, agar lebih terorganisir sehingga bantuan yang bisa itu bisa tercatat dengan baik. Si A sudah mendapat, si B belum mendapat. Jadi gitu, tidak ada kadang-kadang dapat 2, ini dapat 1 gitu. Jadi mohon kerjasama mungkin dengan pemerintah daerah sehingga segala bantuan yang didistribusikan merata dan memang tepat guna. Oke, jadi pendataan ini benar-benar harus dioptimalkan begitu ya, jangan sampai kemudian ada yang belum mendapatkan terdistribusi, kemudian di wilayah lain kemudian banyak juga yang bantuannya droppingnya hanya sampai di wilayah tertentu saja. Ini yang kemudian harus dioptimalkan semuanya, pendistribusian merata. Nah, kalau berbicara soal tenda swadaya, Pak, sebenarnya apa yang menjadi kendala dari BNPB dan juga Kementerian Sosial dan kementerian terkait lainnya untuk bisa menjangkau atau mendistribusikan paling tidak tenda yang layak lah untuk masyarakat saudara-saudara kita di NTT? Ya, saat ini sebenarnya kemarin kami pemerintah sudah mengirimkan beberapa sorti untuk pengiriman permakanan maupun tenda. Bisa kami sampaikan bahwa ada 165,9 ton bantuan kemarin, 12 sorti datang penerbangan. Jadi ini ada tenda, ada kasur, tempat tidur gitu ya, Alas tidur. Jadi ini semua ya alas tidur ini sudah sedang datang kemari dan sudah kemarin datang, dan ini akan disampaikan secara sistematis seperti yang terstruktur seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, dari kabupaten ke kecamatan dan kecamatan dan 3 desa-desa. Dan ini pola ini akan kita terus kembangkan sehingga dari unsur pemerintah mengetahui bahwa ada bantuan. Sedangkan melalui Angkatan Udara ada 4 sorti kemarin, itu ada 46 ton yang dikirimkan, itu sama juga dengan tenda dan banyak juga obat-obatan dan kebutuhan yang lain. Ini kami kira untuk sementara ini yang bisa kita dorong, karena memang kebutuhan transportasi ini juga bisa kita dapatkan nanti. Selain itu, ada 2 sebenarnya saat ini menggunakan kapal laut. Jadi kemarin sudah datang, semoga nanti melalui transportasi laut bisa kita segera datang dan membawa bantuan lebih banyak lagi tentu.
Oke, saat ini tengah dioptimalkan untuk pendistribusian bantuan tidak hanya dari jalur darat tapi juga jalur laut dan juga jalur udara menggunakan helikopter supaya semua bantuan ini bisa tersebar begitu ya, bisa merata bantuannya dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau tadi kita lihat di visual ini ada juga yang kemudian korban luka, kemudian yang paling sering terjadi adalah ketika sudah beberapa hari mengungsi di tenda yang ala kadarnya. Ini banyak juga masyarakat yang mulai terserang penyakit. Nah, bagaimana BNPB dan juga Kementerian Kesehatan berkoordinasi untuk bisa mendirikan juga posko kesehatan di sana atau kemudian rumah sakit lapangan, tenaga kesehatan yang ditambah, pasokan obat-obatan. Bagaimana soal ini, Bapak? Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Bapak Menteri Kesehatan sendiri juga turun ke lapangan. Saat ini sudah berdiri rumah sakit lapangan di Ruteng, jadi ini menjadi bantuan yang signifikan untuk warga kita yang sakit. Jadi satu lagi nanti akan didirikan lagi, sudah sampai barangnya tapi mungkin functioningnya baru hari ini. Kemudian masalah obat-obatan, kami tidak lupa tetap membawa obat-obatan dari pesawat atau sorti yang datang kemari, sehingga tetap distribusikan selain permakanan, tenda, dan obat-obatan menjadi satu bagian yang vital untuk dibawa. Oke, saya ingin tahu juga ke Pak Bupati. Pak Bupati, di wilayah Anda untuk di Kabupaten Manggarai, bagaimana dengan pelayanan medis khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah? Apa ada kendala soal pelayanan medis? Apakah bisa melakukan tindakan operatif di sana? Bagaimana rumah sakit lapangan di sana, termasuk juga pasokan obat-obatan di Kabupaten Manggarai, Bapak? Iya, yang salah satu fasilitas kesehatan yang paling terdampak di Manggarai ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memang rusak parah. Karena itu sejak hari pertama dan kedua kejadian sampai dengan hari ketiga kemarin itu masih beberapa hari pertama dan kedua semua pasien itu kami keluarkan dan rawat di lapangan, di halaman rumah sakit dan di jalanan depan rumah sakit. Jadi kita bangun tenda, namun hari ketiga ada beberapa pasien yang kita bisa yakinkan untuk masuk kembali ke dalam rumah sakit. Tetapi secara keseluruhan memang rumah sakit mengalami kerusakan parah dan sudah ditinjau oleh Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno, dan Bapak Kepala BNPB, serta kemarin Bapak Menkes juga sudah meninjau rumah sakit, dan karena itu diputuskan untuk membangun satu rumah sakit lapangan di Ruteng. Sejak kemarin sudah terbangun, hari ini semua proses-proses akan mencapai akhir, sehingga diharapkan paling tidak sore atau malam nanti sudah mulai beroperasi rumah sakit lapangan. Sedangkan di tenda-tenda pengungsian memang kita tetap mendirikan juga posko kesehatan. Posko kesehatan untuk merawat masyarakat yang terdampak ini. Lalu yang berikutnya adalah puskesmas. Sebagian besar puskesmas memang terdampak dan mengalami kerusakan parah. Ini yang memang sudah kami laporkan dan mudah-mudahan akan mendapat atensi dalam beberapa waktu ke depan. Hal terakhir berkaitan dengan nakes adalah terutama di wilayah Manggarai Utara, saya harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan. Karena di Manggarai bagian utara, mereka sendiri sebenarnya adalah warga terdampak. Tetapi mereka bisa menguasai dirinya, tetap menampilkan dan menunjukkan profesionalisme mereka sebagai tenaga kesehatan untuk merawat sesama manusia. Saya kira luar biasa pengorbanan, dan karena itu kita harus berikan penghormatan kepada mereka semua. Oke, walaupun memang tenaga medis juga menjadi korban terdampak gempa, tapi kemudian juga mereka secara sukarela dan senantiasa tetap melakukan pelayanan medis begitu ya. Tentu kita harapkan posko kesehatan, puskesmas, rumah sakit lapangan bisa segera kembali pulih begitu ya untuk bisa melayani masyarakat secara maksimal bagi masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita juga ingin tahu Pak, ini kan kondisinya memang sangat prihatin begitu ya Pak. Banyak sekali yang trauma dengan apa yang terjadi beberapa hari lalu dan
mereka banyak yang enggan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing, warga Bapak. Ya. Bagaimana untuk bisa menimbulkan lagi rasa percaya begitu ya untuk trauma healing sampai saat ini, bagaimana Pak untuk trauma healing kepada masyarakat agar mereka juga bisa merasakan rasa aman kembali? Bu, pertanyaan paling penting yang tidak bisa dijawab adalah pertanyaan sampai kapan ini berlangsung. Tidak ada satu orang pun bisa menjawab itu. Dan ini pertanyaan yang itu cermin dari rasa trauma dan putus asa. Ya, karena itu maka saya kira kalau istilah saya, Bu, kami di Manggarai ini kembali ke titik nol. Ya, karena harta benda semua hilang, harta benda hasil perjuangan seumur hidup itu hilang, dan sebagian besar kami tidak tahu harus sampai kapan ini berlangsung. Karena itu mungkin bantuan-bantuan yang bersifat pendampingan psikis dan lain-lain itu menjadi penting. Ya, dan sayang bahwa kami pemerintah daerah tidak punya keahlian untuk itu, Bu. Saya kira saya harus katakan secara terus terang tentang ini. Ya. Oke, Pak Berton, bagaimana Anda merespon ini? Perlu ada segera trauma healing yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada warga di Nusa Tenggara Timur karena mereka banyak sekali trauma dan mereka sampai saat ini tidak tahu bagaimana kemudian harus melanjutkan hidup mereka, termasuk juga bagaimana penanganan untuk kedepannya kehidupan mereka. Hunian sementara bagi masyarakat yang rumahnya dalam kategori rusak berat. Bagaimana? Ya, memang sangat manusiawi bagaimana warga di Nusa Tenggara ini saat ini, di mana gempa besar terjadi, kemudian gempa susulan banyak sekali. Kita di sini juga merasakannya, dan tentu pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak akan membiarkan warga akan begitu saja, tetapi dari Kementerian Sosial tentu akan memberikan berbagai bantuan trauma healing, tentu psikososialnya akan jalan nanti mungkin dalam waktu dekat ini. Setelah itu juga kami juga berharap Bapak Bupati dari agama, dari sektor agama juga bisa tentu membantu saudara-saudara kita ini karena memang tergoncang ya, sehingga bisa membantu memulihkan jiwa psikisnya dan mereka tidak terlalu takut lagi ke depan. Untuk bantuan di masa yang akan datang, tentu pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dengan kementerian yang lain akan tetap membantu, misalnya membangun Huntap akan tetap kita laksanakan, dan stimulan untuk warga yang rumah rusak ringan dan rusak sedang akan tetap dilaksanakan. Yang penting adalah pendataan yang benar dan akuntabel, akurat. Kemudian tentu bantuan untuk sosial seperti tadi, ekonomi sosial tentu akan dilaksanakan juga di masa yang akan datang. Jadi kami di sini dari BNPB langsung turun juga untuk mendata sesegera mungkin setelah nanti tanggap darurat selesai, langsung transisi ini, masa transisi untuk membangun rumah-rumah sementara ataupun meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi sinergitas antara itu berlanjut terus-menerus sehingga nanti tidak ada putus pelaksanaan kegiatan. Oke, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah ini kan masih masa tanggap darurat. Tentu kita harus fokus dulu ke masa tanggap darurat. Setelahnya akan ada masa di mana Huntara dan juga hunian tetap juga akan masa transisi akan didirikan. Nah, berapa Huntara dan juga Huntap yang nanti akan didirikan untuk masyarakat NTT yang terdampak di sana, dan lokasinya di mana? Apakah tetap akan berada di lokasi di tempat yang sama di dekat epicentrum, ataukah kemudian ada pendataan soal wilayah-wilayah yang baru untuk Huntara dan juga hunian tetap, Bapak? Ya,
tentu kami akan bekerja sama dengan Pemda untuk menentukan wilayahnya di mana. Jadi misalnya kalau Huntap misalnya ada sebuah wilayah tertentu itu juga memungkinkan jadi terpusat, atau memang di wilayahnya, di rumahnya masing-masing, ketika memang mereka menginginkan. Nah, kemudian masalah standar bangunan tahan gempa menjadi salah satu pemikiran kita, concern kita, sehingga ketika dibangun, menurut kami ya wilayahnya sekarang ini tetap aja kalau memang ada gempa di kemudian hari di wilayah yang sama akan mengalami, tapi kualitasnya yang menjadi kita tingkatkan. Nah, pemerintah daerah perlu menyediakan tempat, dan kami dari pusat juga akan melakukan assessment terhadap kelayakan tanah, sehingga nanti bangunan seperti apa yang akan dibangun menjadi penting karena ada assessment kualitas tanah yang ada yang akan digunakan. Itu Mbak. Oke, kita berharap tentu ada percepatan yang benar-benar bisa dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah begitu ya, karena memang masyarakat ini sangat membutuhkan tidak hanya di masa tanggap darurat ini tapi kemudian di masa transisi agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini bisa kembali melanjutkan asa mereka, kehidupan mereka secara normal. Terima kasih Bapak Bupati Manggarai, ada Bapak Heribertus Ngabit telah bergabung bersama kami. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kabupaten Manggarai untuk bisa tetap tabah dan juga sabar untuk menghadapi ujian ini, dan juga pelaksana tugas dari Kapusdatin BNPB Bapak Berton Panjaitan. Selamat bertugas kembali Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Terima kasih, salam sehat. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.